Nah, maka orang-orang dulu mandinya pakai kain besahan. Jadi jangan bugil kita. Bugil hukumnya makruh kita bugil. Ya, bugil makruhnya kalau di kamar mandi. Kalau di luar kamar mandi, bugil mandi hukumnya haram. Antum jangan salah-salah paham pula. Kemudian keluarnya itu secara melompat-lompat. Itu mani. Kalaupun dia tak lezat, tapi keluarnya melompat-lompat. Melompat-lompat bukan berarti pakai kaki, enggak. Melompat tu payah jadi. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Abu, ya ana berniat untuk menikah. Alhamdulillah. Tapi ana merasa ragu nih. Apakah yang saya rasakan ini normal? Mohon pencerahannya, Bu ya. Maka batasan menikah itu paling bagus. Saya pernah bertanya kepada masyaikh, kita laki-laki jangan sampai lebih umur kita daripada 30. Itu kalau kita laki-laki. Anda mendengar dari para masyaikh. Kalau sudah lebih daripada 30, kita belum menikah, ragu banyak. Ragunya apa saja? Yaitulah kerja syaitan. Syaitan apa namanya petang? Ada enggak? Yang mengganggu orang supaya jangan menikah-menikah. Syaitan apa namanya? Yang tak laku-laku petang. Ada 10 nama syaitan petang kan? Nama iblis. Jadi ada-ada saja. Anak orang yang tak dikasih makan lah. Itu ragu nanti tu. Kita kalau dah menikah nanti apa kerjaan? Kita kalau dah menikah nanti di mana tinggal? Kita kalau dah menikah nanti sayang tak ke orang tu ke kita? Atau kita sayang orang? Itu ragu namanya. Kalau sudah lebih dari 30 umur belum menikah, khawatir dapat penyakit was-was ragu. Maka sebelum 30 cepat menikah. Maka saya tak mau saya saya tunggu sampai 30 tahun, tak mau saya. Umur 26, umur 27 nikah saya. Bismillah. Pekerjaan tu ya bismillah saja. Padahal ketika itu saya sedang kuliah malah. Sedang S2 saya. Pekerjaan tak begitu ketika itu saya pikirkan. Makanya yakin dengan syariat Allah. Yakin kita. Kan sudah jelas itu. Nikahilah perempuan, bahawa sesungguhnya perempuan itu mendatangkan harta kepada engkau. Biasanya kita sendiri, rezeki kita paling ya gaji-gaji sebulan 2.500.000, 3 juta, itu paling tinggi. Ketika engkau menikah, akan meningkat rezeki engkau. Ketika engkau punya anak 1, meningkat lagi. Ketika punya anak 2, meningkat lagi. Itulah maksud daripada tazawwajun nisa, nikahilah perempuan, maka sesungguhnya perempuan itu mendatangkan harta kepada engkau. Tapi setelah kita dapat harta, jangan kikik pula ke bini awak lagi. Dia ada rezeki dia, di rezeki kita. Walaupun kita yang bekerja, walaupun kita yang berusaha, tapi rezeki dia ada di kita. Itu perlu kita ingat laki-laki. Ada laki-laki yang memang terlampau kikir pula dia kepada istrinya. Tak boleh. Rezeki istri ada di kita. Rezeki istri ada di kita. Rezeki anak ada di kita. Jadi, wajarkah anak malu ini ustaz? Ya, kalau saya ragu ini ustaz. Ya, kalau antum lebih daripada 30 umur antum, dan itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Tapi kalau umur antum belum daripada 30 lagi, antum tak boleh ada rasa ragu. Ragu yang antum rasakan itu adalah bagian daripada keraguan yang syaitan buat. Sehingga ragu-ragu sampai umur 38, lalu nikah lah, sampai umur 40. Tiba 40 tu lah payah. Ibaratkan kata orang kita, batulah berlumik tu katanya. Jadi dah payah. Kalau bisa sebelum 30 menikah. Kata para masyaikh, sebelum 20 menikah. Banyak masyaikh saya menikah sebelum umur 20. Jadi menikah usia dini tu ustaz. Tak apa dah masalah. Antum kalau tahu antum enaknya pernikahan tu, mungkin pas lahir ni menikah antum mungkin. Kalau tahu. Kan karena tak tahu itulah. Ustaz, Assalamualaikum Pak Ustaz. Kalau kita makan jengkol dan petai sering kali atau berulang-ulang, apakah termasuk
nantinya ke tingkat haram seperti mengisap rokok terus menerus. Terima kasih Ustaz atas jawaban. Kalau antum punya jengkol, antarlah ke rumah saya. Maksud tadi itu jengkol ini pun kan tidak setiap hari kita makan jengkol. Ya paling dalam sehari itu sekali. Besok kalaupun ada makan, besoknya tak ada lagi, tak kita makan. Tak, ketergantungan kita. Yang maksud yang di kitab Irsyadul Ibad tadi, kalau sudah ketergantungan betul. Merokok kan candu ketergantungan. Orang ketergantungan itu yang jadi hukumnya haram. Kalau makan jengkol tadi tidak sampai kepada masalah itu. Wih, panjang pertanyaan lagi. Ketika imam membaca Al-Fatihah, apakah makmum mengikuti imam baca Al-Fatihah atau menunggu imam selesai baca kemudian baru kita baca Al-Fatihahnya? Mengaji balik kitab Sulamut Taufik. Makmum membaca Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imam diam sejenak, beri peluang kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Bagaimana kalau imamnya sopir terapel, Ustaz? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanafrughul lakum ayyuhat thaqalan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu akbar. Travel. Tak boleh ambil ongok ada imam ada. Dia macam mana? Pendapat dalam kitab Nihayatuz Zain, beberapa pendapat dalam mazhab Syafi'i, boleh bagi si makmum tadi membaca Al-Fatihah, akan tetapi paling afdalnya dia mulai ketika ihdinas siratal mustaqim. Jadi ketika imam membaca ihdinas siratal mustaqim, mulailah kita di sana baca Al-Fatihah. Tak boleh kita ikuti ustaz. Ada pendapat mengatakan makruh hukumnya kalau kita beriring-iring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanirrahim. Pendapat mengatakan hukumnya makruh. Kenapa? Dikhawatirkan lebih cepat nanti makmum ketimbang imam. Maka paling afdalnya mana? Beri jeda. Pas di ihdinas siratal mustaqim, bacalah Al-Fatihah. Mulai baca Al-Fatihah. Itu kalau sopirnya travel. Tapi kalau seandainya sopirnya biasa saja, jangan kita baca seperti itu. Tetap setelah imam membaca Al-Fatihah. Ketika kita salat, bacaan salat itu harus terdengar oleh telinga kita. Apakah bacaan terdengar oleh telinga kita itu semua bacaan salat atau bacaan Al-Fatihah saja? Bacaan rukun qauli, rukun yang kita baca. Al-Fatihah takbir, takbiratul ihram, Al-Fatihah tasyahud akhir, salam. Itu mesti terdengar oleh telinga kita. Saya mau bertanya, terdengar telinga kita ini bukan secara sempurna, potong-potongan suka boleh. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iya kalau ini dosa. Begitu dia. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Suruh aja lah, engkau aja lah jadi imam ya. Kadang jamaah ni tak faham juga dia kadang. Terdengar oleh telinga sendiri. Macam tu nyobek dia. Maksud terdengar tadi itu bacaan tadi bergerak mulut, terdengar potongan tadi cukuplah. Bismillah. Alhamdulillah. Rahim maliki yaumiddin. Kan mulut bergerak dan itu pun terdengar. Saya mau bertanya, ada dua pertanyaan di atas buik di bawah saya mau bertanya ni. Saya mau bertanya tentang mandi junub. Saya mengikuti cara mandi junub yang dijelaskan oleh Ustaz Adi Hidayat. Itu maksudnya dengan nambu apa? Mengadu ambo. Pertanyaan saya pada saat berwudu, apakah harus pasang niat wudu atau langsung berwudu saja tanpa pasang niat? Atau berwuduknya selesai mandi? Tirulah macam apa dia Adi Hidayat. Enggak pertanyaan saya lagi. Tak tahu saya kalau macam Ustaz Adi Hidayat. Saya tahunya macam Imam Ghazali. Imam Ghazali bersihkan tubuh, bersihkan badan semuanya sebelum mandi. Habis itu wuduklah seperti wuduk solat.
Setelah itu mandi. Mandi, sabun, bersihkan, gosok badan, apa tadi katanya lagi? Selang-selangi bulu-buluan yang tebal, sampaikan air sampai ke bawah, mulai dari depan, dari tengah 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali, depan 3 kali, belakang 3 kali. Tanya ke Ustaz Adi Hidayat besok, apakah harus niat balik Ustaz atau tidak? Bilang, Ustaz, saat mandi wajib apakah boleh tak mengenakan sehelai pakaian pun? Soalnya di dalamnya ada wuduk. Ustaz, saat mandi wajib apakah boleh tak mengenakan sehelai pakaian pun? Mandi dengan keadaan arin. Arin dalam keadaan telanjang hukumnya makruh. Mesti harus ada satu pakaian yang melekat ke tubuh kita. Walaupun itu pakaian yang tipis. Kalau orang dulu bilang itu kain besahan namanya. Sunnah, maka orang-orang dulu mandinya pakai kain besahan. Jadi jangan bugil kita. Bugil hukumnya makruh kita bugil. Ya, bugil makruhnya kalau di kamar mandi. Kalau di luar kamar mandi, bugil mandi hukumnya haram. Antum jangan salah-salah paham pula. Mandi antum di Sungai Kampar dalam keadaan bugil itu bukan makruh lagi, haram itu. Haram. Jadi bagusnya mandi itu memang dengan mengenakan pakaian. Walaupun pakaian itu pakaian yang tipis, pakaian yang jarang. Maka saya ingat orang dulu mematikan api. Orang dulu bakar hutan juga kok. Orang dulu. Mana orang-orang dulu tak bakar hutan? Itu curhat orang-orang tua-tua kita dulu. Dia kalau nak beladang, hutan itu dibakar. Dibakar. 10 hektar itu dia bakar. Tapi api tadi bisa tak melompat dia ke ladang orang. Bagaimana caranya? Caranya itu dengan pakai kain besahan tadi lah. Itu saktinya kain besahan orang dulu. Pakai kain besahan dia. Jadi digini-ginikan saja batas antara ladang dia dengan ladang orang tadi. Pakai kain besahan dia tadi. Ya kain besahan maksudnya cuma kain besahan saja. Dia tetap berpakaian. Jangan antum kira kain besahan dia buka dia gini-gini kan. Antum ni kadang harus dijelaskan juga secara mendetail nampak. Itu begini kan. Dan api tadi tak melompat ya. Begitu hebatnya saktinya kain besahan orang dulu. Saya masih ingat itu sampai kakek saya rahimahullah. Kalau beliau ketika siap mandi tadi itu mengelap badannya itu jarang dengan anduk. Handuk tadi untuk menutupi auratnya saja. Melap badannya, wajahnya tadi memakai kain besahan. Saya masih ingat itu apalah gunanya kain besahan. Kata beliau, pakai besahan ini untuk awet muda nih kata beliau. Jadi memang muda terus dia. Begitu. Tapi muda tak muda ni tergantung selera. Ada orang macam orang tu tapi selera macam anak muda juga. Begitu. Assalamualaikum, apakah mandi Jumat sama dengan mandi junub? Apa pula sama? Berbedalah. Dan gimana cara mandi Jumat? Apakah mandi Jumat sama dengan mandi seperti biasa dan apa niat mandi Jumat? Niat mandi Jumat seperti mandi biasa. Ya sama dengan mandi junub itu terlebih afdal. Sunnahnya dapat mandi seperti mandi junub. Itu terlebih afdal. Cuma niatnya berbeda. Mandi Jumat sunat. Mandi junub wajib. Mandi junub disebabkan karena inzal, keluar mani, atau karena hubungan suami istri, atau karena haid, atau karena nifas, itu mandi wajib. Kalau mandi Jumat enggak. Mandi Jumat karena di hari Jumat. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz katakan tayamum hanya untuk solat, tidak bisa menghilangkan hadas besar. Bagaimana dengan sebuah riwayat yang menceritakan sahabat mimpi basah lantas menghilang pasir, kemudian tak tahu saya apa riwayat hadisnya. Bunyikan hadisnya, apa bunyi hadisnya? Siapa tadi bertanya? Apa bunyi hadisnya? Sahabat menggiling. Siapa sahabatnya? Yang bertanya. Siapa periwayat hadisnya? Apa bunyi hadisnya? Dalam kitab Bulughul Maram ada. Dalam kitab Bulughul Maram ada. Jadi dijelaskan bahawa sahabat yang tadi itu dia tidak ada air. Ketika seseorang junub tak ada air, bolehkah dia bertayamum? Boleh. Apakah tayamum itu termasuk mengangkatkan hadas dia? Tidak. Tapi tetap tayamum dia tadi untuk ibahatis salah. Bukan berarti mengangkatkan hadas, tidak. Bukan mengangkatkan hadas, tapi untuk membolehkan dia salat. Air tak ada lagi. Macam mana caranya?
Apakah dia berguling-guling dekat pasir seperti yang diceritakan tadi? Mana riwayatnya? Apakah dia berguling-guling ke pasir kemudian dia lumuri badannya dengan pasir? Apakah itu daripada mengangkat hadas? Tidak. Bahwa tayamum itu, Imam Nawawi menjelaskan tadi, tayamum itu bukan mengangkat hadas, tapi lihistibahatis shalah. Tapi itu untuk membolehkan salat saja. Jadi tidak mengangkat daripada hadas. Lihistiba fardhis shalah, lihistibahati fardhis shalah. Di sini jelas ini la rafa al hadas. Bukan saya yang mengatakan. Antum baik-baik. Bukan saya yang mengatakan bahwa tayamum itu tidak mengangkatkan hadas, tapi Imam Nawawi la rafa'ul hadas, katanya di sini tidak mengangkat hadas tayamum, li'anna tayam la yarfa'uhu, karena tayamum, li'anna tayamum, karena tayamum tidak mengangkatkan akan hadas tadi. Jadi siapa yang mengucapkannya? Imam Nawawi, bukan Ustaz Zulhendri Rais. Dan ini bukan Imam Nawawi saja, banyak para ulama yang menjelaskan tentang itu. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya soal ini. Saya sering seorang laki-laki. Saya kalau mandi cuma pakai celana dalam saja, tidak pakai celana mandi. Atau apakah mandi saya itu sama dengan mandi menggunakan basahan? Seperti yang saya ketahui, mandi dalam keadaan telanjang itu tidak boleh. Jazakallahu khairiyah. Ya. Jadi berpakaian sehelai pakaian itu maksudnya adalah pakaian itu yang menempel di kita. Setidaknya kalau bagi laki-laki itu celana dalam. Kalau bagi perempuan itu memakai pakaian yang tipis. Pakaian yang tipis itu walaupun yang pakaian yang tipis itu seumpama jilbab. Jilbab kan tipis dia, maka itu memada untuknya. Jadi tidak begitu nampak secara langsung kepada isi daripada tubuhnya. Jadi memakai celana, ya. Tapi sekali lagi itu dihitung makruh kalaupun di dalam kamar mandi. Kalau di luar, maka itu hukumnya haram. Termasuk pakai celana dalam bugil tadi, pendapat yang lebih banyak itu mengatakan hukumnya haram. Pendapat lebih banyak mengatakan hukumnya haram, walaupun itu di dalam kamar mandi kita. Makanya dianjurkan kita memakai pakaian yang satu helai. Apa ciri-ciri seorang itu sufi? Apakah orang yang benar-benar sufi mengaku bahawa dirinya sufi? Sufi itu orang-orang ahli tasawuf yang hatinya selalu bersama Allah. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada fitnah, tidak ada sum'ah, tidak ada makan makanan yang haram, tidak ada bergaul dengan pergaulan yang haram. Itu seorang itu disebut dengan sufi. Apakah dia bisa mengaku dirinya seorang sufi? Kalau dia sudah memenuhi kriteria seperti itu, wirid dia rutinkan, tak ada makan syubhat, tak ada makan haram, tak ada fitnah, sum'ah, iri, dengki sedikit pun di dalam hatinya, silahkan saja dia mengaku sufi. Tapi apakah di mata Allah dia sufi? Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, ketika buang air kecil, air yang keluar itu berwarna putih. Susu berarti? Atau keruh, apakah itu air mani? Air tu ada mani, ada mazi, ada wadi. Yang mani tu keluarnya pertama lezat. Kemudian keluarnya itu secara melompat-lompat. Tu mani. Kalaupun dia tak lezat, tapi keluarnya melompat-lompat. Melompat-lompat bukan berarti pakai kaki, enggak. Melompat tu payah jadi. Nyemprat? Bukan. Dia bukan nyemprat itu bisa dia. Enggak, dia memang melompat-lompat dia. Tap, itu mani. Tapi kalau mencerat itu bisa jadi mazi, bisa jadi wadi. Air pipis pun mencerat itu. Pokoknya antum faham dah lah tu, jangan. Jadi keluarnya tadi ada kala dia tidak lezat, tapi keluarnya tadi melompat-lompat tadi. Melompat keluarnya, maka itu mani. Jadi pokoknya yang lebih kuat alasan itu mani kalau dia keluar melompat-lompat tadi dia. Itu mani. Walaupun tidak lezat, tapi kalau dia lezat kemudian dia melompat-lompat, itu pasti mani. Atau dia tak lezat tapi keluarnya melompat-lompat, itu pun mani.
Kalau mazi wadi tidak. Mazi dia keluar sendiri saja. Wadi dalam keadaan putih dan itu agak keruh warnanya. Dari baun pun dia berbeda. Mani tidak najis, mazi dengan wadi itu najis. Jadi mani tak najis dia. Terkena mani tak apa-apa. Dalam riwayat hadis Nabi pernah solat memakai kain yang ada percikan bekas dari mani yang nampak oleh Sayyidah Aisyah. Nantilah besar antum sikit lagi, nanti saya syarahkan nanti. Bolehkah membaca doa ini ketika sujud terakhir ketika solat? Ketika pertama sujud kita bolehkah baca doa ini? Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ketiga apa boleh? Boleh. Kalau ini tak masalah. Cuman Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut. Boleh tak apa-apa. Bagusnya doa-doa ini ditambahkan ketika solat sunat. Ketika solat sunat. Karena ketika solat wajib zikirnya sudah tertentu. Waridnya sudah tertentu dari Rasulullah SAW. Ketiga, apakah setelah selesai mandi kita boleh berwuduk langsung atau istinja dulu baru berwuduk? Ya kira-kira kita tidak lagi ada najis di tubuh kita, langsung saja berwuduk. Tapi kalau banyak najis di tubuh kita, rasanya kita keluar lagi pipis kita, maka beristinja lah kita. Saya berniat istinja lalu saya buang air terus saya bersihkan. Apakah niat istinja saya batal karena saya buang air setelah pasang niat istinja? Istinja, ini kalimat dah pernah dulu. Istinja itu tidak wajib pakai niat. Jadi yang wajib pakai niat itu cuman berwuduk, mandi. Kalau istinja tak wajib pakai niat. Jadi tak pun pakai niat, antum tidak apa-apa dalam beristinja. Karena pernah saya tanya kepada masyaikh, di daerah kami Syekh mazhab Syafi'i orang-orang tua-tua itu pakai niat istinja. Bagaimana? Ketawa beliau. Niat istinja itu pendapatnya dhaif. Jadi kalau antum niat istinja, silahkan tak apa-apa. Tapi kalaupun tidak niat istinja juga tidak apa-apa. Hadza wabillahi at-taufiq. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa